halo Pak. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat, yaitu tentang teori evolusi. Jadi yang pertama, di sini ada PPT-nya ya Pak. Bapak boleh lihat sendiri nanti PPT-nya. Yang pertama, apa itu evolusi? Jadi evolusi itu menurut Campbell adalah kemampuan beradaptasi suatu spesies atau suatu jenis makhluk hidup terhadap lingkungannya, sehingga dia bisa melakukan perubahan di jangka waktu tertentu dan dia bisa meneruskan itu ke generasi selanjutnya, seperti itu. Dan saya akan membahas teori evolusi menurut teori Darwin. Yang pertama itu ada pelepasan keturunan berlebih. Ini ada PPT-nya juga. Itu adalah individu yang lebih sesuai dengan lingkungannya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Jadi satu spesies itu gak cuma punya satu jenis individu kan, dan setiap jenis individunya itu berbeda-beda. Nah, orang yang maksudnya jenis individu yang paling cocok sama cara bertahan hidupnya, cara berkembang biaknya, yang lebih sesuai dengan lingkungannya, itu akan berkembang biak dan bertahan hidup lebih besar daripada yang lainnya gitu. Yang kedua itu ada variasi, ada di sini. Nah, variasi ini adalah dimana kayak yang tadi saya bilang, di dalam satu populasi individunya itu, spesiesnya itu nggak sama persis, pasti ada beberapa perbedaan kayak warna bulunya, kecepatan lari, bentuk paruh, dan lain-lain. Dan variasi ini tuh bersifat genetik atau bersifat menurun. Selanjutnya ada perjuangan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, makhluk hidup itu biasanya lebih banyak makhluk hidup itu biasanya lebih banyak daripada sumber daya alam yang ada di dunia ini, kayak air, kayak hal-halnya itulah pokoknya. Nah, sehingga itu jadi menyebabkan kompetisi bertahan hidup, karena ya memang mau nggak mau harus bertahan untuk cari makan, untuk cari minum kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah pewarisan sifat yang menguntungkan. Jadi setiap individu itu punya sifat adaptif. Nah, sifat adaptif ini itu tuh akan dilakukan secara turun-temurun atau diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi secara otomatis itu akan menjadi dominan dalam populasi tersebut. Selanjutnya adalah perubahan populasi. Ini Bapak ada di sini ya PPT-nya. Oke. Ada perubahan populasi. Nah, perubahan populasi ini tuh adalah sifat dominan dalam populasi yang membuat spesies tersebut berubah. Jadi kayak kalau misalnya sifat dominannya itu beda kayak yang sebelumnya, dia tuh akan membuat populasi ini adalah menjadi membuat perubahan dan berevolusi gitu. Yang terakhir adalah seleksi alam. Nah, ini adalah teori di mana individu itu memiliki variasi sifat yang paling sesuai dengan lingkungannya, akan mampu bertahan hidup dan berkembang biak kayak yang tadi dijelasin di awal. Selanjutnya itu adalah sumber dan pergerakan variasi. Nah, ini ada mekanisme lain dari evolusi selain yang tadi aku udah jelasin. Yang pertama adalah mutasi. Nah, mutasi ini itu menciptakan alel baru yang sebelumnya itu nggak ada. Dan kalau misalnya nggak ada mutasi ini, mungkin nggak akan ada variasi warna kulit, bentuk paruh, atau ketahanan penyakit baru. Yang kedua adalah aliran gen. Nah, ini tuh adalah perpindahan genetik antar populasi. Jadi kalau misalnya mutasi, itu tuh biasanya dilakukan antar di dalam satu populasi, di antar gennya atau di antar individunya, di antar spesiesnya gitu. Sedangkan kalau misalnya aliran gen, itu tuh antar populasi gitu, dan itu bisa melalui imigrasi maupun emigrasi. Dan ini membuat dua populasi menjadi mirip karena ada aliran gen tadi. Yang ketiga adalah hanyutan genetik, di mana ini adalah perubahan frekuensi alel secara acak akibat peristiwa sampling atau pengambilan sampel. Jadi pas kita ngambil sampel terus ada mengambil sampel ke populasi kecil, itu akan mengakibatkan frekuensi alelnya itu berubah gitu. Abis itu yang keempat adalah perkawinan tidak acak. Kayak ada individu-individu yang memilih pasangannya sendiri berdasarkan ciri tertentu, memilih yang paling menarik atau memilih yang paling besar. Dan gen ini jadi lebih sering muncul gara-gara kan itu dipilih sama individunya sendiri kan. Jadi mengubah struktur genetik tanpa tekanan dari luar gitu. Kayak contohnya merak betina, dia akan memilih merak jantan yang paling indah gitu, yang paling
menarik kelihatannya gitu, dan itu jadi bikin merak-meraknya ini bisa berubah gitu, tapi tanpa tekanan dari luar, tanpa mutasi, tanpa perubahan antar gen itu kayak gitu. Dan di sini ada juga bukti evolusinya. Nah, buktinya tuh udah macam-macam, ada kayak fosil, ada anatomi perbandingan, ada embriologi perbandingan, ada biogeografi, biomolekuler. Nah, ini tuh punya artiannya sendiri-sendiri. Kayak fosil itu adalah jejak, sisa-sisa atau jejak makhluk hidup kayak tulang segala macam gitu. Kalau misalnya anatomi perbandingan itu dia membandingkan struktur tubuh organisme. Itu tuh ada yang namanya homologi dan ada yang namanya analogi. Kalau homologi itu strukturnya tuh sama tapi fungsinya tuh beda. Sedangkan kalau analogi itu justru kebalikannya, kayak fungsinya sama tapi strukturnya tuh beda. Kalau homologi itu contohnya kayak lengan manusia sama sayap kelelawar. Oke Pak, saya akan lanjutin. Nah, selanjutnya adalah analogi. Nah, kalau analogi itu adalah fungsinya sama tapi strukturnya beda. Contohnya adalah sayap, kayak sayap burung, sayap kupu-kupu gitu misalnya, sayap serangga. Itu tuh dia punya struktur yang beda-beda tapi sebenarnya fungsinya tuh sama, dan itulah yang dinamain analogi. Nah, habis itu ada juga embriologi perbandingan, terus ada biogeografi yang menilai berdasarkan penyebaran geografisnya makhluk hidup gitu. Terus ada juga biologi molekuler yang membandingkan urutan DNA, RNA, dan lain sebagainya. Dan lanjut dengan bagaimana spesies baru ini bisa muncul gitu. Yang pertama adalah spesialisasi, ada kriteria spesies, ada proses utama spesiasi, dan isolasi reproduksi. Dan jadi intinya spesies baru ini itu tuh nggak muncul karena satu jenis terpisah, tapi karena berubah dengan lama-kelamaan gitu, jadi nggak bisa bercampur lagi ke kelompok asalnya gitu. Kesimpulannya adalah hubungan antar semua kehidupan di bumi dan bagaimana dia berevolusi dari waktu ke waktu itu tuh didorong oleh seleksi alam, dan evolusi ini didukung dengan berbagai macam bukti kayak ilmu, terus ada fosil, anatomi, molekuler, geografi, dan lain sebagainya. Itu aja dari saya, terima kasih.